Arahnya sudah jelas apa yang harus kita laksanakan sebagai ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. 3 fungsi ASN yang perlu benar-benar kita pahami, dan kita laksanakan, kita implementasikan sebagai ASN yang bertanggung jawab adalah sesuai dengan pasal 11, yaitu melaksanakan kebijakan publik sebagai pelaksana kebijakan publik. Jadi apapun aturannya, apapun peraturannya, kita wajib melaksanakan sejauh itu merupakan kebijakan pemerintah. Upacara pengibaran bendera di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum hari Senin tanggal 17 November 2025 dimulai. Persiapan barisan. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Dulunya istirahat. Pembina upacara tiba di lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, rem. Tegap, gerak. Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara pengibaran bendera dirangkaikan dengan pemberian piagam penghargaan pegawai teladan Senin 17 November 2025. Siap. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada bendera merah putih, hormat, rem.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak sekaligus berdoa pada seluruh arwah para pahlawan bangsa Indonesia yang telah membawa bangsa Indonesia sampai saat ini dengan penuh kemerdekaannya. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan Pancasila diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lapor pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik ke tempat. Balik tempat. Penyerahan Piagam Penghargaan Pegawai Teladan Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai SK nomor M.HH garis datar 6.KP.05.03 tahun 2025 diberikan kepada Odi Jarodi AMD IP Esos MSI atas kontribusinya sebagai pengarah pembentukan program studi baru hukum terapan pada Politeknik Pengayoman Indonesia. Diberikan kepada Dr. Kusmiyanti AMD IP Esos MSI atas kontribusinya sebagai penanggung jawab pembentukan program studi baru hukum terapan pada Politeknik Pengayoman Indonesia. Diberikan kepada Indri Astuti AMD IP SHM atas kontribusinya sebagai koordinator kelengkapan data akademik pembentukan program studi baru hukum terapan pada Politeknik Pengayoman Indonesia. Diberikan kepada Wido Cepakawari MPA atas keberhasilannya sebagai PIC pengajuan program studi peraturan perundang-undangan. Diberikan kepada Cahyoko Edi Tando MAP atas keberhasilannya sebagai PIC pengajuan program studi administrasi hukum umum. Diberikan kepada Irfan Sebastian Iskandar SIP MA atas keberhasilannya sebagai PIC pengajuan program studi pembinaan hukum. Diberikan kepada Meitisa Fanya Simanjuntak MSI atas keberhasilannya sebagai PIC pengajuan program studi hak kekayaan intelektual. Penerima piagam penghargaan dapat mengambil tempat. Amanat oleh pembina upacara. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semangat pagi, 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 luar biasa. Kita ulangi. Kalau kata-katanya semangat pagi berarti dijawab 3 kali, pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, anak-anakku sekalian. Sengaja saya masuk ke lapangan merah karena rasanya tidak adil. Pada saat udara sangat panas, kami berteduh-teduh ria di sana, sehingga kami memutuskan untuk ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini dalam keadaan sehat dan walafiat, kita semuanya dapat bersama-sama mengikuti acara rutin kita, upacara atau apel pagi bersama di BPSDM Hukum, Kementerian Hukum yang kita banggakan dan kita sayangi bersama. Teman-teman sekalian, para pegawai, sahabat-sahabat saya semuanya, adik-adik saya, anak-anak saya, taruna Poltek PIN Indonesia yang saya banggakan, di belakang saya hadir semua para PIMTI dan juga Pak Dir, para Wadir, yang pastinya akan tetap bersama-sama Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya setiap harinya dari mulai Senin sampai Jumat, dan itu tidak ada putusnya karena arahan kami sudah jelas, arahnya sudah jelas apa yang harus kita laksanakan sebagai ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. 3 fungsi ASN yang perlu benar-benar kita pahami
perlu benar-benar kita pahami dan kita laksanakan, kita implementasikan sebagai ASN yang bertanggung jawab adalah sesuai dengan pasal 11, yaitu melaksanakan kebijakan publik sebagai pelaksana kebijakan publik. Jadi apapun aturannya, apapun peraturannya, kita wajib melaksanakan sejauh itu merupakan kebijakan pemerintah, sejauh itu kebijakan pimpinan Kementerian Hukum, sejauh itu kebijakan dari Kepala BPSDM Hukum, sejauh itu adalah kebijakan dari pimpinan Pratama BPSDM Hukum, sejauh itu adalah kebijakan dari Direktur Potekpin. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai pelayan publik, sudah siapkah kita untuk menjadi pelayan publik yang prima, memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas kita masing-masing? Pelaksanaan apel pagi setiap hari Senin bukan tanpa alasan, menyatukan visi, misi, pandangan kita, kebijakan kita untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayan prima dan pelayan publik bagi masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sebagai pemersatu bangsa. Ini yang harus benar-benar kita laksanakan, karena memang kita dituntut untuk menjadi ASN yang punya toleransi yang tinggi, sehingga kita bisa menciptakan satu keharmonisasian yang sosial yang luar biasa, khususnya di lingkungan BPSDM Hukum, umumnya di Kementerian Hukum, lebih besar lagi di Indonesia. Ini yang tidak boleh lepas dari mindset teman-teman sekalian, bahwa kita punya 3 fungsi besar yang harus kita laksanakan. Terlepas itu pegawai, terlepas itu taruna, ataupun siapapun yang ada di jajaran BPSDM Hukum, Kementerian Hukum, wajib melaksanakan itu tanpa harus diingatkan lagi, tanpa harus diperintah lagi. Hampir 1 tahun saya menjabat di sini bersama para PIMTI, arahan tidak berubah. Semua arahan-arahan saya, termasuk aturan-aturan kebijakan kampus pengayoman Pancasila, mohon itu ditindaklanjuti dan diimplementasikan tanpa terkecuali, termasuk tenaga-tenaga outsourcing, termasuk teman-teman yang sedang magang di BPSDM Hukum. Karena itu sudah menjadi komitmen kita bersama, dan ini sudah menjadi laporan Menteri kepada Presiden Republik Indonesia, bahwa kita adalah kampus pengayoman Pancasila. Artinya apa? Artinya kita harus bisa internalisasikan semua program-program Pancasila ke dalam tugas dan fungsi kita. Kenapa saya begitu bersemangat pada hari ini? Karena ternyata hasil dari survei ASN berakhlak BPSDM Hukum, Kementerian Hukum, mencapai hasil atau nilai 90. Jangan tepuk tangan dulu, karena ada yang 99. Berarti posisi berakhlak kita dipertanyakan. 90 sudah hasil baik, tapi ternyata ada yang 95, ada yang 96, ada yang 99, yaitu Badiklat Hukum Sulawesi Utara. Itu bagian dari keluarga kita. Sudah cukup persiapan pengenalan program Kampus Pengayoman Pancasila selama kurang lebih 1 tahun. Laporan ini pun sudah sampai ke Bapak Presiden Republik Indonesia. Diberikan apresiasi yang tinggi oleh BPIP karena hasil penilaian mandiri untuk pelaksanaan program pembinaan ideologi Pancasila di Kampus Pengayoman Pancasila itu nilainya adalah 98,75.
nilai yang nyaris sempurna, nilai yang nyaris sempurna yang harus kita lengkapi dan harus kita implementasikan ke dalam kehidupan, perilaku kehidupan kita sehari-hari, khususnya saat berada di BPSDM Hukum dan juga umumnya berada di masyarakat. Angka 98,75 ini bukan angka main-main. Itu diberikan langsung oleh BPIP. Sehingga menjadi tanggung jawab kita bersama, jangan dijadikan beban. Jadi menjadi tanggung jawab bersama untuk terus mempertahankan nilai tersebut yang nyaris istimewa dan juga terus meningkatkan kembali apa yang belum dan apa yang kurang sempurna di dalam program-program kita di Kampus Pengayuman Pancasila. Saya dan pimpinan selalu memegang teguh komitmen kami dalam terus membangun Kampus Pengayuman Pancasila berdasarkan astacita Presiden yang pertama dalam rangka memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Bicara tentang hak asasi manusia, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Itu hakikat dari seorang makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua punya haknya masing-masing, namun semua punya kewajiban masing-masing. Itu yang harus kita imbangi. Jadi saya mohon sekali lagi, laksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Kalau ingin memberikan kontribusi yang terbaik, yang positif, ayo kita sama-sama bergandengan tangan, memperbaiki apa yang belum kita laksanakan, mengoptimalkan apa yang belum optimal, menyempurnakan apa yang belum sempurna. Kita sama-sama menuju ke arah itu. Siap teman-teman sekalian? Siap. Siap teman-teman sekalian? Siap. Tapi kita berharap mindset kita sama, komitmen kita sama. Nanti akan terlihat berapa yang hadir, berapa yang tidak hadir. Berarti itu perlu dipertanyakan komitmennya, integritasnya. Sudahkah kita Pancasila? Mengikuti upacara seperti ini adalah Pancasila. Berarti yang hadir, alhamdulillah, sudah melaksanakan salah satu sila dalam Pancasila. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, Bapak Menteri kemarin sudah mengeluarkan aturan melalui Pak Sekjen, siapapun di antara pegawai yang memberikan satu terobosan inovasi, laporkan kepada Sekjen dan akan mendapatkan reward langsung dari Bapak Menteri. Termasuk salah satunya adalah peningkatan pangkat istimewa. Seorang ASN yang berkualitas, yang pasti berakhlak, pastinya mencermati apa menjadi arahan pimpinan. Ini adalah salah satu pelaksanaan kebijakan publik yang harus kita laksanakan. Jadi jangan anggap remeh. Selamat melaksanakan tugas penuh tanggung jawab. Hampir tidak ada sebulan kita harus menyelesaikan semua anggaran yang masih ada di BPSDM Hukum termasuk Poltekbin. Ayo kita kejar sama-sama dengan memaksimalkan, dengan terus bergerak dan berdampak bagi masyarakat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan Mars Kementerian Hukum.
Pembacaan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas limpahan rahmat-Mu pada pagi ini kami dapat hadir dan berkumpul mengikuti upacara pengibaran bendera. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berilah kami kesehatan, kekuatan, kesabaran, keikhlasan, dan kemudahan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kami. Ya Allah yang Maha Mengetahui, kami mohon berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, memahami dan mengamalkannya. Ya Allah yang Maha Menyatukan, satukanlah hati kami, padukanlah gerak langkah kami, tunjukilah kami jalan keselamatan dari kegelapan menuju cahaya. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kami, rahmatilah kami, berkahilah kehidupan kami, terimalah amal ibadah kami, dan terimalah taubat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara. Mabuk upacara pengibaran bendera dan pemberian penghargaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai. Pemimpin upacara dapat membubarkan barisan. Masing-masing danpon dapat mengerjakan sesuai dengan cara. Jangan.